PPKN kelas 5 tema 5, Semangat Persatuan Bangsa. Pembelajaran kali ini kita akan mempelajari mengenai sejarah perjuangan bangsa dari mulai penjajahan bangsa asing sampai era kebangkitan nasional dan Sumpah Pemuda. Kita akan melihat bagaimana peran persatuan bangsa mampu mengantarkan Indonesia menjadi negara yang merdeka lepas dari penjajahan bangsa asing. Marilah kita mulai pembelajaran kita kali ini. Perihnya penjajahan. Indonesia merupakan salah satu negeri yang pernah mengalami pedih dan getirnya penjajahan bangsa asing. Memang pada saat itu sejak abad ke-16 atau tahun 1500-an, bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudera dan melakukan penjajahan kepada negeri-negeri lain dengan semangat 3G, yakni Gold, Gospel, dan Glory. Semangat Gold artinya adalah semangat untuk mendapatkan kekayaan dari negeri-negeri yang dijelajahi dan dijajahnya. Kemudian semangat Gospel maksudnya adalah semangat untuk menyebarkan agama Kristen, dan glory atau kejayaan maksudnya adalah semangat untuk meraih kejayaan bangsanya masing-masing. Dan Indonesia sebagai salah satu negara yang mengalami penjajahan itu mengalami banyak sekali penderitaan selama dijajah oleh bangsa asing. Contohnya adalah Indonesia pernah mengalami sistem tanam paksa atau kultur stelsel pada zaman penjajahan Belanda, di mana masyarakat diwajibkan untuk menanam tanaman yang dibutuhkan oleh pihak Belanda. Kemudian bangsa Indonesia juga pernah mengalami kebijakan kerja rodi atau kerja paksa, di mana rakyat diwajibkan untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Kerja rodi ini adalah kerja paksa yang terjadi pada saat penjajahan Belanda, sedangkan romusa adalah kerja paksa saat penjajahan Jepang. Lalu, monopoli perdagangan dan pelayaran hongi. Monopoli perdagangan adalah kebijakan di mana masyarakat diwajibkan menjual rempah-rempah hanya pada pihak Belanda dengan harga rendah yang ditetapkan oleh Belanda. Tidak boleh menjual rempah-rempah tersebut kepada pedagang lain, misalkan kepada pedagang Arab atau pedagang Cina atau pedagang Melayu yang ingin membeli rempah-rempah tersebut dengan harga yang lebih tinggi. Mau tidak mau, masyarakat harus menjual rempah-rempah tersebut kepada pihak Belanda dengan harga yang rendah. Itu adalah monopoli perdagangan. Jika ada masyarakat yang mencoba diam-diam menjual rempah-rempahnya kepada para pedagang yang lain, misalkan di tengah laut, maka Belanda mencegahnya dengan melakukan pelayaran hongi, yakni patroli kapal Belanda untuk menangkap masyarakat yang ingin menjual rempah-rempahnya kepada pedagang lain. Selanjutnya adalah perbudakan. Sudah menjadi hal biasa saat para penjajah itu menguasai wilayah, maka ada orang-orang di sana, masyarakat di sana yang dijadikan budak, diperjualbelikan dan disuruh untuk bekerja sampai mati. Lalu ada juga penyiksaan, pemerkosaan, dan pembunuhan. Gambar latar belakang ini merupakan kejadian pada tahun 1621. Saat itu, pasukan VOC Belanda berangkat dari Batavia atau Jakarta menuju ke Pulau Banda, dipimpin oleh Gubernur Jenderal VOC yang bernama Jan Pieter Zoon Koen. Mereka tiba di Banda, kemudian menyerang masyarakat di sana dan melakukan pembantaian besar-besaran. Mereka juga menyewa beberapa ronin. Ronin adalah samurai yang sudah tidak memiliki tuan dan siap mengikuti perintah siapapun yang membayarnya. Ya, jadi mereka membayar ronin untuk melakukan pembantaian tersebut. Dari sekitar 15.000 penduduk Kepulauan Banda saat itu, sekitar 14.000-nya tewas dibantai oleh VOC Belanda. Jadi yang tersisa tinggal 1.000-an orang saja yang selamat. Itu suatu pembantaian yang sangat mengerikan sekali. Dan yang paling penting adalah kerugian saat penjajahan adalah hilangnya kebebasan kita sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sejarah perjuangan Indonesia melawan penjajahan. Lalu apakah bangsa Indonesia diam saja mendapat perlakuan para penjajah seperti itu? Ternyata tidak. Bangsa Indonesia melakukan perlawanan juga. Tetapi perlawanannya dapat kita bagi menjadi dua fase, yakni perlawanan pada era sebelum kebangkitan nasional dan perlawanan pada era kebangkitan nasional. Kita lihat sejarahnya seperti berikut ini. Pertama-tama, bangsa Eropa yang datang ke Nusantara adalah bangsa Portugis. Mereka menyerang kerajaan Malaka yang sekarang terletak di Malaysia. Portugis mengalahkan dan menguasai Malaka pada tahun 1511. Lalu sekitar 2 tahun kemudian, Portugis sudah sampai ke Kepulauan Maluku, tepatnya ke Kesultanan Ternate. Hanya saja di Ternate ini, awalnya Portugis datang sebagai pedagang, tidak langsung menjajah. Tak lama setelah itu juga, datanglah orang-orang Spanyol yang sampai ke Maluku setelah mengelilingi dunia, melewati Samudra Atlantik, kemudian benua Amerika, dan kemudian menyeberang ke Samudra Pasifik sehingga sampai di Filipina, dan dari Filipina sampai ke Maluku. Dengan basis dari Filipina, orang-orang Spanyol juga
juga beberapa kali menguasai beberapa wilayah di Indonesia, terutama di sekitar Sulawesi Utara. Saat berikutnya ketika Spanyol dan Portugis di negeri asalnya menjadi negara yang bersatu, maka Spanyol dan Portugis pun bersama-sama mencoba menjajah wilayah Maluku. Perlawanan bangsa Indonesia saat itu melawan Portugis antara lain sebagai berikut. Pada saat Portugis menguasai Malaka, Kesultanan Aceh melakukan serangan kepada Portugis di Malaka, tetapi gagal. Kemudian Portugis melakukan serangan balasan kepada Aceh, gagal lagi. Kemudian saling serang seperti itu antara Aceh dan Portugis yang ada di Malaka. Kemudian selain Aceh juga ada kerajaan Demak yang mengutus Dipati Unus untuk menyerang Portugis yang ada di Malaka. Saat itu serangan dari Demak pun gagal. Pada suatu ketika Portugis ingin mendarat di Sunda Kalapa atau saat ini disebut sebagai Jakarta. Dulunya namanya Sunda Kalapa, tetapi kemudian digagalkan oleh pasukan Fatahillah yang memimpin pasukan dari gabungan kerajaan Demak, Cirebon, dan Banten. Sehingga saat itu Portugis gagal mendarat di Pulau Jawa. Di wilayah Nusantara sendiri, akhirnya Portugis membangun kekuasaan dan penjajahan di Maluku. Lalu siapakah yang melawan mereka di Maluku? Muncullah Sultan Hairun Jamil yang berhasil mengalahkan Portugis. Akan tetapi, setelah berdamai, dengan liciknya Portugis membunuh Sultan Hairun. Kemudian perjuangan Sultan Hairun dilanjutkan oleh Sultan Babullah yang merupakan anaknya dari kerajaan Ternate juga, sampai akhirnya Portugis bisa dikalahkan dan lari ke wilayah Timor Leste. Akan tetapi setelah itu beberapa kali juga Portugis mencoba menyerang kembali wilayah Maluku, tetapi gagal dan gagal terus. Demikianlah upaya penjajahan Portugis di wilayah Nusantara, utamanya di wilayah Maluku. Nah, kemudian hampir 100 tahun kemudian datanglah Belanda ke Nusantara. Awalnya Belanda datang pada tahun 1596 ke Kesultanan Banten, dan beberapa tahun setelah itu, tepatnya tahun 1603, Belanda membangun VOC atau Kongsi Dagang Hindia Timur yang memiliki hak untuk melakukan penjajahan di wilayah yang dikuasainya. Maka sejak itu Belanda menjajah Indonesia melalui VOC-nya ini. Benteng Belanda yang ada di Jayakarta yang kemudian oleh Belanda diubah menjadi Batavia menjadi basis mereka. Tadinya merupakan hadiah dari Sultan Banten, tetapi kemudian benteng itu dijadikan tempat untuk basis untuk menaklukkan sedikit demi sedikit wilayah Nusantara. Maka VOC Belanda pun terus-menerus memperluas wilayahnya dan menaklukkan berbagai kerajaan yang ada di Indonesia. Apakah bangsa Indonesia diam saja? Tidak juga. Beberapa pejuang Indonesia yang berusaha mengusir VOC Belanda dari Nusantara antara lain Sultan Agung Hanyokrokusumo dari kerajaan Mataram Islam dari Jawa Tengah beberapa kali berusaha untuk menyerang dan mengepung VOC di bentengnya di Batavia, tetapi upaya Sultan Agung ini gagal. Bahkan justru VOC terus-menerus berhasil menggerogoti kekuasaan Mataram. Lalu ada juga Sultan Hasanuddin dari Makassar. Sultan Hasanuddin sangat tangguh sekali ketika bertahan melawan serangan dari VOC ketika VOC menyerang Sultan Hasanuddin di benteng Sumba Ompu. Sehingga Sultan Hasanuddin dijuluki sebagai ayam jantan dari timur akibat kehebatannya itu. VOC Belanda gagal menaklukkan Sultan Hasanuddin, tetapi VOC bersiasat dengan cara mengadu domba Sultan Hasanuddin dengan temannya yakni Arupalaka. Kemudian terjadilah perang antara Sultan Hasanuddin dan Arupalaka, dan ketika lemah barulah VOC kembali menyerang Sultan Hasanuddin. Siasat divided impera, yakni mengadu domba dan menaklukkan. Lalu ada juga upaya Sultan Ageng Tirtayasa dari Kesultanan Banten untuk mengusir VOC Belanda, tetapi gagal juga. Lalu di Maluku, ketika Belanda juga sudah sampai di Maluku, Sultan Nuku dari Kerajaan Tidore juga berusaha untuk mengusir VOC Belanda, tetapi tidak memperoleh keberhasilan. Demikianlah VOC terus-menerus menaklukkan wilayah Indonesia, satu demi satu kerajaan di Indonesia mereka taklukkan selama hampir 200 tahun. Dan pada tanggal 31 Desember 1799, VOC dinyatakan bangkrut. Mereka bangkrut akibat banyaknya korupsi oleh para pejabatnya dan juga akibat biaya perang yang sangat besar untuk melawan perjuangan bangsa Indonesia. Setelah VOC bangkrut, apakah Belanda diam begitu saja? Ternyata tidak. Belanda akhirnya turun tangan langsung menjajah Indonesia. Kerajaan Belanda mengarahkan tentaranya ke wilayah Nusantara, menggantikan VOC sejak tahun 1800. Akan tetapi, pada tahun 1806, di negerinya sendiri di Eropa, Belanda diserang oleh Napoleon dari Perancis. Akhirnya Belanda takluk. Lalu bagaimana wilayah Nusantara sebagai wilayah jajahan Belanda? Nah, ternyata otomatis wilayah Nusantara pun jatuh ke tangan Perancis. Lalu Kaisar Napoleon dari Perancis mengutus saudaranya yang bernama Daendels untuk menjadi gubernur di wilayah Nusantara. Dan pada zaman Daendels inilah, Daendels melakukan kebijakan kerja paksa di mana masyarakat disuruh untuk membangun jalan dari Anyer sampai Panarukan. Jalan itu dibangun untuk memudahkan militer Prancis dalam persiapan jika diserang kembali oleh Inggris. Akan tetapi, pada tahun 1811, Prancis dikalahkan oleh Inggris dan otomatis wilayah Nusantara pun jatuh ke tangan Inggris.
Saat itu Inggris bersekutu dengan Belanda. Nah, setelah itu pada tahun 1815 akhirnya Inggris menyerahkan kembali wilayah Nusantara kepada Belanda untuk dilanjutkan penjajahannya. Dan sejak itu Belanda kemudian kembali menjajah Indonesia. Saat Belanda turun langsung menjajah Indonesia, muncul pula beberapa pahlawan dari bangsa Indonesia yang berusaha melawan penjajahan Belanda tersebut. Di antaranya adalah sebagai berikut. Pangeran Diponegoro dari Kerajaan Mataram di Jawa. Pangeran Diponegoro melancarkan perang melawan Belanda yang dikenal sebagai Perang Jawa. Kemudian, di Kerajaan Pagaruyung di Sumatera Barat, Tuanku Imam Bonjol muncul sebagai pahlawan yang berusaha mengusir Belanda yang ingin masuk dan menguasai wilayah Sumatera Barat. Lalu Pangeran Antasari dari Kerajaan Banjar atau sekarang dikenal sebagai Kota Banjarmasin di Kalimantan Selatan. Pangeran Antasari juga berjuang untuk mengusir penjajahan Belanda yang ingin menguasai wilayah Kalimantan Selatan. Lalu ada Cut Nyakdin dari Kerajaan Aceh dari Aceh. Ia dengan para pahlawan lainnya berjuang untuk menggagalkan serangan Belanda terhadap Kerajaan Aceh. Lalu di Maluku ada Kapitan Patimura. Ia merupakan pahlawan yang berusaha mengusir Belanda dari wilayah Maluku. Akan tetapi perjuangan para pahlawan tersebut masih gagal mencegah Belanda menguasai wilayah Nusantara. Tibalah waktu tahun 1908, berdirilah organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei tahun 1908 yang didirikan oleh Dr. Sutomo dan teman-temannya yang merupakan mahasiswa Stovia atau sekarang Fakultas Kedokteran UI. Organisasi Budi Utomo ini dianggap sebagai organisasi modern pertama di Indonesia yang bertujuan untuk menyelu persatuan wilayah Nusantara menjadi suatu bangsa. Berdirinya Budi Utomo ini dianggap sebagai masuknya Indonesia pada era kebangkitan nasional, sehingga ini menjadi lembaran baru bagi perjuangan bangsa Indonesia. Selain Budi Utomo, muncul juga beberapa organisasi modern yang lainnya, diantaranya adalah Syarikat Islam, Muhammadiyah, Indonesia Partij, Partai Nasional Indonesia atau PNI, Nahdlatul Ulama, dan banyak organisasi lainnya. Tujuan mereka sama, yakni untuk memerdekakan Indonesia. Sampai pada tanggal 28 Oktober tahun 1928, seruan bersatunya bangsa Indonesia ini terwujud dalam suatu sumpah pemuda. Tetapi seruan persatuan ini saat itu masih belum membuahkan hasil kemerdekaan. Sampai tibalah tahun 1942 di mana pecah Perang Dunia Kedua dan Jepang menyerang negara-negara yang tergabung dalam kelompok negara sekutu yang menjajah berbagai wilayah di Asia. Termasuk Jepang juga menyerang Belanda yang sedang menjajah Indonesia. Saat itu Belanda bisa dikalahkan oleh Jepang dan akhirnya Jepang menjadi penjajah baru di Indonesia. Akan tetapi pada tahun 1945 Jepang kemudian kalah setelah dibom atom dua kotanya, yakni kota Hiroshima dan Nagasaki oleh Amerika, dan bangsa Indonesia memanfaatkan kekalahan Jepang itu untuk mengumumkan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Akan tetapi setelah Indonesia mengumumkan kemerdekaannya, justru Belanda mencoba datang kembali ke Indonesia untuk menjajah kembali. Sehingga antara tahun 1945 sampai 1949 pecahlah perang kemerdekaan antara bangsa Indonesia yang ingin mempertahankan kemerdekaannya melawan Belanda yang ingin menjajah kembali Indonesia. Saat itu Belanda sampai melakukan 2 kali agresi militer atau serangan militer besar-besaran terhadap Indonesia. Agresi militer Belanda pertama dan agresi militer Belanda kedua, sehingga bangsa Indonesia terdesak. Akan tetapi dengan perjuangan yang sangat sungguh-sungguh, pengorbanan yang sangat besar dan kecerdikan bangsa Indonesia, akhirnya pada tahun 1949 Belanda menyerah dan tidak ingin lagi menjajah Indonesia, akhirnya mengakui kemerdekaan Indonesia. Jadi Indonesia ini unik ya. Kalau negara lain berperang dulu baru merdeka. Kalau Indonesia justru merdeka dulu baru berperang untuk mempertahankan kemerdekaan itu. Dan setelah itu sampai sekarang Indonesia menjadi negara merdeka yang harus kita isi kemerdekaannya itu dengan pembangunan. Itulah sekilas sejarah penjajahan bangsa-bangsa asing di Indonesia. Atau jika kita ringkas, maka negara-negara yang pernah menjajah wilayah Indonesia antara lain, yang pertama adalah Portugis. Tetapi Portugis ini wilayah Indonesia yang mereka jajah itu hanya wilayah Maluku saja. Kemudian Spanyol juga sempat menguasai beberapa wilayah di Indonesia, utamanya di wilayah Maluku dan beberapa wilayah kecil di Sulawesi. Akan tetapi Spanyol ini tidak Pak Jamal anggap sebagai penjajah utama ya, sehingga Pak Jamal beri warna abu-abu saja. Penjajah utama berikutnya adalah Belanda. Ini yang paling lama. Jika dihitung dari saat berdirinya VOZ
tahun 1603, ini waktunya sampai ratusan tahun Belanda menjajah Indonesia. Kemudian selanjutnya ada juga Perancis pernah menjajah Indonesia dari tahun 1806 sampai 1811. Ini juga tidak Pak Jamal anggap sebagai penjajah utama karena mereka menjajah Indonesia karena menang melawan Belanda saja. Kemudian ada juga Inggris juga pernah menguasai wilayah Indonesia antara tahun 1811 sampai 1815. Ini pun tidak Pak Jamal anggap sebagai penjajah utama karena mereka menguasai wilayah Nusantara setelah mengalahkan Perancis saja. Dan kemudian Jepang menjajah Indonesia selama 3,5 tahun antara tahun 1942 sampai 1945. Saat penjajahan Jepang ini walaupun waktunya pendek tetapi cukup membuat rakyat Indonesia sangat menderita. Dari sejarah tadi, kita bisa melihat perbedaan ciri antara perjuangan sebelum dan sesudah era kebangkitan nasional. Pada era sebelum kebangkitan nasional, beberapa tokoh pejuangnya antara lain Sultan Hasanuddin dari Makassar, Pangeran Diponegoro dari Jawa Tengah atau Yogyakarta, kemudian Kapitan Pattimura dari Maluku, dan Tuanku Imam Bonjol dari Sumatera Barat. Ini beberapa contohnya saja. Masih banyak para pejuang yang lain. Nah, ciri-cirinya antara lain, perjuangannya bersifat kedaerahan, tidak ada persatuan nasional, persenjataan dan teknologi perang masih kalah canggih dengan para penjajah. Para penjajah sudah terbiasa menggunakan senapan dan meriam, sedangkan bangsa Indonesia masih belum. Ada beberapa pucuk meriam, itu pun bantuan dari Turki biasanya. Kemudian perjuangannya dipimpin oleh raja, bangsawan, atau ulama. Sultan Hasanuddin ini merupakan sultan atau raja, kemudian Pangeran Diponegoro merupakan pangeran, Kapitan Pattimura adalah bangsawan, dan Tuanku Imam Bonjol adalah ulama. Sedangkan pada era kebangkitan nasional, beberapa contoh tokohnya antara lain Dr. Sutomo yang mendirikan organisasi Budi Utomo, kemudian Cokro Aminoto merupakan tokoh syarikat Islam sekaligus juga merupakan guru dari beberapa tokoh nasional, diantaranya adalah guru dari Soekarno. Kemudian yang paling kanan adalah Insinyur Soekarno. Ciri perjuangan pada era kebangkitan nasional ini antara lain perjuangannya bersifat nasional, lalu mengedepankan persatuan nasional. Strategi perjuangannya ada dua, ada organisasi perjuangan nasional yang bersifat kooperatif atau seolah bekerja sama dengan Belanda, dan ada pula yang non-kooperatif atau tidak mau bekerja sama dengan Belanda sama sekali. Kemudian perjuangannya dipimpin oleh kaum terpelajar, jadi tidak lagi terpaku kepada raja, pangeran, atau ulama sebagai pemimpinnya. Nah, pada masa era kebangkitan nasional juga dibentuk organisasi-organisasi modern sebagai wadah perjuangannya. Nah, lalu apa penyebab kegagalan perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah, utamanya pada saat era sebelum kebangkitan nasional? Di antara penyebabnya antara lain kurangnya persatuan nasional, kemudian mudah diadu dombanya bangsa Indonesia, atau di dalam bahasa Perancis disebut sebagai strategi divide et impera atau pecah belah lalu taklukan. Contohnya adalah adu domba antara Sultan Hasanuddin dan Aru Palaka dan lain-lain. Kemudian persenjataan kalah canggih, tadi sudah dibahas, dan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tertinggal dibanding penjajah. Penjajah sudah memiliki kapal perang yang bagus bisa mengarungi samudera, kita masih tertinggal saat itu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah banyaknya pengkhianat di antara bangsa Indonesia sendiri yang mudah tergoda bujuk rayu penjajah agar mengkhianati bangsanya sendiri. Tetapi perjuangan bangsa Indonesia ini berubah total setelah masa kebangkitan nasional. Apa itu kebangkitan nasional? Kebangkitan nasional adalah tumbuhnya kesadaran suatu bangsa untuk bersatu tanpa membedakan asal-usul, suku, dan agama. Era kebangkitan nasional ini ditandai dengan lahirnya organisasi Budi Utomo. Budi Utomo ini bukan nama orang, tapi nama organisasi. Didirikan pada tanggal 20 Mei tahun 1908 oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia lainnya, dan menjadi penanda dimulainya kebangkitan nasional. Organisasi Budi Utomo merupakan organisasi modern yang membangkitkan semangat persatuan dan kesatuan yang sangat diperlukan dalam mewujudkan kemerdekaan dan dimulainya era pergerakan nasional. Ini adalah struktur organisasi Budi Utomo saat itu. Ketuanya Dr. Sutomo, kemudian wakil ketua M. Sulaiman, dan kemudian memiliki sekretaris, bendahara, dan komisaris-komisaris seperti layaknya organisasi modern saat ini. Tanggal 20 Mei sebagai hari didirikannya Budi Utomo diperingati sebagai Harkitnas atau Hari Kebangkitan Nasional.